Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama ya. Proses membuat bahan bonsai dari nol, tentunya dari budidaya cangkok di lahan ground. Melanjutkan part 2 setelah 2 hari yang lalu saya lakukan panen untuk cangkokan bahan bonsai waru. Pas pemanenan sudah saya update ya kemarin, nanti teman-teman simak di bawah deskripsi, saya lampirkan linknya. Ini nanti ke depan saya konsep mau bikin bonsai waru ekspos akar keseluruhan ya. Ada kemarin saya hitung 43 bahan yang saya turunkan dari cangkokan, tapi tetap nanti akan saya cek beberapa cabang-cabang yang tepat mungkin untuk gaya formal atau informal, mungkin akan saya sedikit beda untuk teknik penanamannya seperti biasa. Mungkin ada penguraian akar dan pemberian tataan. Kalau ekspos akar nanti untuk penanaman saya biasa, yang penting ditanam terus ditimbun, berharap nanti ke depan keluar akarnya full, bisa memaksimalkan akar nanti depan seperti apa yang kita inginkan. Nah, di sini sudah saya persiapkan ya. Ada 43 polybag yang sudah saya kasih media tanam. Saya standar untuk media tanam hanya pakai pasir ladu kali sama sekam yang sudah saya fermentasi pakai bubuk kandang. Nanti kita lihat, kita cek seperti apa untuk sekamnya, warnanya. Nah, terus di sini cuaca sangat ekstrim. Saya tanam di bawah indukan pohon sancang. Di sini keseluruhan nyampe di sana full ya untuk indukan sancang dan teduh sekali. Jadi aman untuk turun cangkok. Oke, kita langsung saja seperti apa nanti, mudah-mudahan sedikit menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, ini dia ya, sudah saya persiapkan kemarin sore. Media tanamnya sudah saya tempatkan di polybag. Nah, di sini saya pakai media tanam pasir ladu kali sama sekam. Ini sedikit saya mau bercerita untuk teman-teman bagaimana kita membuat fermentasi sekam yang masih baru dengan pengaplikasian pupuk kandang. Sebenarnya untuk beberapa bulan yang lalu sudah saya bikin video ya. Nanti teman-teman dengan detailnya bisa simak di bawah deskripsi, nanti juga saya lampirkan linknya. Nah, kita lihat sedikit mendekat untuk khusus sekamnya ya, sekam. Oke, ini dia untuk sekamnya seperti ini. Ini dulu sekamnya baru. Sedikit saya mau mengkilas balik ya untuk bagaimana teknik membuat sekam fermentasi dengan pupuk kandang, entah itu pupuk kandang kotoran sapi ataupun kotoran kambing. Kita tentunya kalau dapat sekam baru tidak mungkin langsung dipakai untuk media tanam. Nah, karena apa? Akan mengakibatkan biasanya jamur ya. Nah, jadi dengan teknik kita seandainya punya sekam 4 karung ya, nah, kita cari tempat aman, kita tuang untuk sekam itu paling bawah, kita tuang, kita ratakan. Terus kemudian atasnya kita kasih bubuk kandang. Setelah kita ratakan kembali, kita tuang lagi 1 karung buat menutup di atasnya bubuk kandang. Kita ratakan, terus kita kasih bubuk kandang lagi di atasnya. Kemudian kita tutup pakai sekam lagi. Dan seterusnya tergantung kita sekam kita sebanyak seberapa. Kemudian setelah selesai, kita bisa siram pakai air secukupnya. Setelah itu kita tutup, yang bagus itu pakai plastik warna hitam ya. Kalau enggak plastik mulsa itu bisa, tapi tetap kita lubangi. Setelah kita tutup, kita pemakaian kita bisa cek secara berkala. Kalau warnanya sudah seperti ini, sudah bisa dipakai ya. Nah, seperti ini buat ground juga bagus, buat campuran media untuk di dalam pot juga bagus, buat
untuk menanam budidaya dari cangkok juga bagus. Nah, ini saya pakai seperti itu. Nah, oke, langsung saja saya mau memilih beberapa bahan bonsai waru yang 2 hari yang lalu saya panen dari bahan induan. Nah, seperti apa nanti mungkin penanamannya, tekniknya kalau yang khusus untuk ekspos akar mungkin penanamannya langsung ya tanpa tataan, tapi tetap saya akan pilih padi ini untuk stylenya nanti ke depan ada yang bagus untuk formal atau informal, mungkin penanamannya dengan teknik yang sedikit beda. Ini sudah saya pilih ya. Nah, ini nanti yang di sini untuk bahan khusus ekspos akar, dan di sini ada 4 bahan yang nanti mungkin untuk penanamannya akan sedikit saya bedakan dengan teknik penanaman ekspos akar. Seperti biasa akan saya urai dulu, kemudian saya kasih tataan pemilihan stylenya seperti ini. Saya mau mencoba dari kecil-kecil ya semuanya. Alhamdulillah selesai kali ini sudah saya lakukan untuk penanaman. Nanti ke depan ini akan saya jadikan untuk bahan bonsai waru full keseluruhan ekspos akar. Ini saya pakai polybag ukuran 30-30, agak sedikit besar ya. Kenapa? Karena pengen nanti saya memaksimalkan banyak akar di bawah agar nanti mencapai seperti apa yang kita inginkan. Kita menonjolkan gerak dasar daripada akarnya ya. Oke, ini sedikit memberi motivasi untuk teman-teman yang suka berkebun. Kita petani kecil, dan ayolah kita memanfaatkan bahan seadanya di tempat lahan kita, pada indukan yang ada di lahan kita. Kita jangan sia-siakan bahan sekecil apapun kita yang bisa kita stek, kita cangkok,
terus kita berkarya. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.